Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini luar biasa, suatu kehormatan bagi kami bisa dialog virtual dengan seorang ustadz yang sangat terkenal, yang fenomenal, yaitu Ustadz Felix Xiu. Ya, Assalamualaikum Ustadz Nawawi, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini pertama kalinya saya bertemu langsung melalui live virtual ini dengan Ustadz Felix Xiu. Jadi salam kenal Ustadz Felix, salam kenal dari Pasuruan. Barakallahu fikum. Kami bisa tahu dan bisa mengenal antum melalui salah satu teman yang juga Ustadz di Sidogiri, di Pondok Pesantren Sidogiri. Saya bisa dapatkan nomor antum dan bisa terhubung. Terima kasih atas waktunya, Felix, di tengah kesibukan antum. Jadi langsung saja, Ustadz, di channel Amazing Pasuruan ini kita to the point, tidak basa-basi, terbuka, tanpa tedeng aling-aling. Malam hari ini kita akan tabayun kepada antum, Ustadz Felix, akan tabayun terkait dengan Ustadz Felix ini pertama dituduh sebagai pengusung khilafah, ideologinya ideologi khilafah. Nah, ini digambarkan sebagai khilafah ini sebagai momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Nah, kita akan tabayun kepada antum, sebenarnya benar nggak antum ini pengusung khilafah, dan khilafah yang seperti apa, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, tiap-tiap pengikut-pengikutnya, sahabatnya, ataupun generasi-generasi ulama yang kemudian menunjuki kepada kita jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kebaikan. Wabil khusus pada hari ini perjumpaan pertama kepada Gus Nawawi, Ustadz Nawawi Solhah, yang mungkin selama ini baru berkenalan, baru ngobrol di dunia WhatsApp, juga sudah menyaksikan beberapa karyanya yang ada judulnya Asantri gitu kan ya, Masya Allah. Ya, saya tuh keinget berkali-kali untuk memberikan note, memberikan review, tapi kok ya lupa terus sampai akhirnya diingatkan. Tapi ya memang qadarullah, mungkin pada waktu ini baru bisa bersila ukhuwah secara bertatap muka, walaupun mungkin lewat jauh. Mudah-mudahan Allah tidak membatalkan barokah daripada perjumpaan ini, karena kalau seandainya kita menginginkan karena kebaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan barokahnya itu bagi kita. Juga kepada orang-orang yang selama ini memberikan memberikan dukungan, memberikan nasihat ataupun memberikan kritik dan segala macamnya, kita juga mensyukuri itu semuanya, dan kita menganggap ini adalah bagian daripada rasa cinta yang memang harus ada di antara kaum muslimin. Maka mudah-mudahan terhadap saudara kita Ustadz Ahyad Ahmad yang ada di Sidogiri, Pasuruan misalnya, kita mengucapkan juga berterima kasih karena mungkin dari beliau kita bisa berjumpa dan bisa bermuajahah secara online. Baik, yang pertama-tama kita coba bahas dulu tentang tadi yang disampaikan sama Gus Nawawi tadi. Sebenarnya kalau dikatakan apakah saya itu adalah pengusung ideologi khilafah, maka kita harus coba untuk menjelaskan dulu, karena kalau sepemahaman saya, yang dinamakan dengan ideologi atau yang kita kenal dengan nama mabda, itu adalah segala sesuatu yang bersifat menyeluruh. Jadi dia adalah sebuah akidah yang memancarkan sebuah sistem. Artinya kalau kita bicara tentang ideologi, sebenarnya kalau dalam kajian saya itu hanya ada 3 jenis ideologi yang ada di dunia pada saat ini, yang tersisa di dunia. Atau bisa kita katakan memang hanya 3 ideologi. Pertama adalah ideologi kapitalisme atau ideologi sekulerisme. Yang kedua adalah ideologi sosialisme atau komunisme itu. Yang ketiga adalah ideologi Islam.
Nah, jadi kalau kita bicara tentang ideologi, yang dua, yang awal tadi saya sampaikan itu adalah ideologi yang dibuat oleh manusia, ideologi sekuler ataupun ideologi sosialis itu dibuat oleh manusia. Akan tetapi ideologi Islam ini langsung datang daripada Allah. Jadi sebuah dalam bahasa Al-Quran mungkin disebut dengan din, sebuah cara hidup, sebuah prinsip hidup, sebuah konsep kehidupan yang menyeluruh, yang tidak menyisakan kecuali ada aturannya, ada sudut pandangnya, itu adalah ideologi. Nah, adapun menurut saya khilafah itu sendiri bukan sebuah ideologi, tapi khilafah ini sendiri adalah sebuah bagian pembahasan daripada ajaran Islam yang kalau misalnya di dalam beberapa kitab-kitab itu dimasukkan dalam pembahasan fikih atau minimal dimasukkan dalam pembahasan sejarah. Maka kalau dikatakan apakah ideologi khilafah ini mungkin agak kurang tepat. Atau misalnya dikatakan ideologi Pancasila, kita juga bertanya-tanya karena Pancasila ini tidak menyediakan sebuah cara pandang yang khas terhadap berbagai macam aspek di dalam kehidupan. Mungkin kalau dikatakan sebagai prinsip dasar-dasar bernegara itu bisa. Tapi kalau misalnya dikatakan sebagai ideologi yang dia kemudian memancarkan peraturan-peraturan itu agak kurang tepat dalam kajian saya. Contoh misalnya begini. Sampai sekarang kita kesulitan untuk mendefinisikan bagaimana yang disebut dengan ekonomi Pancasilais kan gitu kan ya. Karena ekonomi Pancasilais ini agak tipis-tipis dengan ekonomi kapitalis kalau prakteknya sekarang. Tapi seperti apa ekonomi Pancasilais itu agak sulit memang kita untuk mendefinisikan. Tidak seperti ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis misalnya. Atau ekonomi Islam bahkan. Nah, dalam muamalah di dalam Islam seperti apa sangat jelas sekali. Nah, tapi kalau Pancasila ini mungkin tadi ya pedoman-pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, itu mungkin bisa untuk diterima. Jadi kalau dikatakan balik lagi kepada khilafah, ini sepertinya tidak masuk ranah ideologi. Dan apakah kemudian saya mengusung khilafah? Bisa disederhanakan bahwa iya, saya menganggap bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam yang ketika kalau kita membahas Islam itu sendiri, maka mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan bahasan khilafah. Sebagaimana mungkin ketika Sulaiman Rashid itu kemudian menulis tentang buku fikih Islam, maka pada bagian-bagian yang agak akhir beliau menulis kemudian bagian tentang khilafah itu sendiri. Karena itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Itu sih sebenarnya Ustaz. Ya, jadi intinya antum menganggap khilafah ini bagian dari ajaran Islam. Tetapi kenapa lantas kemudian Ustadz ada anggapan seakan-akan ini kalau memang ajaran Islam, kenapa dianggap sebagai sosok yang menakutkan tanda kutip? Kira-kira ini ada apa? Ada apa Ustadz? Kenapa kok kalau memang ini ajaran Islam, ya, kenapa kok oleh umat Islam sendiri, sebagian kelompok umat Islam dianggap sebagai sesuatu yang momok yang menakutkan? Mungkin tanggapan antum. Ini sebenarnya sudah berlangsung dari waktu yang sudah sangat lama Ustaz ya. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran Islam, saat ini banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang di-framing. Framing itu adalah sebuah semacam kayak dia memilih sebuah sudut pandang hingga ajaran itu dinilai sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misal kayak gini misalnya. Kalau kita lihat di Indonesia antara zina dengan poligami, itu kayaknya poligami jauh lebih ngeri daripada orang yang berzina. Buktinya apa? Ada artis yang berzina, perzinaannya dipublis gitu kan ya. Lalu kemudian mungkin dia menerima barang sedikit hukuman, setelah itu dia bisa untuk beraktivitas kembali dengan happy dan segala macam. Tapi bila dikatakan dengan poligami, seolah-olah ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, melebihi zina. Hukuman sosialnya pun lebih luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang berzina. Ini adalah yang saya katakan sebagai framing tadi. Contohnya lagi misalnya, bicara tentang jihad misalnya. Jihad ini juga di-framing ketika orang-orang barat senantiasa mengaitkan kata-kata jihad dengan sesuatu yang sadis. Padahal kalau kita berbicara tentang orang-orang yang membunuhi orang lain gitu kan ya, itu ada satu buku judulnya American Holocaust yang dibuat oleh David Stannard. Nah, David Stannard ini memperkirakan bahwa pembunuhan terbesar di dunia bukan terjadi pada saat Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, tapi terjadi ketika Amerika itu menguasai tanah Amerika yang sekarang.
yang dulunya dihuni oleh orang-orang Indian. Maka ada perkiraan sekitar 100 juta dibunuh di tanah Amerika itu. Nah, itu menurut David Stannard. Berarti kalau 100 juta yang dibunuh entah berapa banyak orangnya. Sedangkan kasus Perang Dunia Kedua saja itu kalau saya nggak salah baca 25 juta orang kalau saya nggak salah korbannya di situ. Atau misalnya dalam kasus Perang Dunia Pertama 15 juta korbannya. Tapi ini jauh melebihi itu semuanya. Atau kemudian misalnya kerusuhan-kerusuhan di Cina misalnya. Atau perang-perang saudara yang terjadi di Amerika setelah pasca Amerika berdiri. Ini kan sesuatu yang lebih mengerikan. Tapi kenapa jihad itu seolah-olah lebih ngeri daripada semua itu? Misal, ketika ada seorang Amerika, saya lupa namanya, dia cukup adil dalam melihat sesuatu. Dia bilang gini, kita ngomel tentang 911. Terlepas daripada siapapun yang melakukan, dia bilang 911 itu cuma mematikan sekitar berapa ratus orang di dalam satu gedung itu. Tapi dia bilang kita sendiri membunuh rakyat kita sendiri karena kita memperbolehkan senjata itu beredar luas. Maka homicide, itu kejahatan bersenjata itu mengakibatkan berlipat-lipat kali daripada kasus terorisme. Kalau kita mengatakan bahwa terorisme ini adalah masalah yang besar, maka kita harus menganggap bahwa senjata yang kita berikan kepada rakyat kita sendiri itu adalah masalah yang berlipat-lipat lebih besar. Sekali lagi adalah sebuah framing. Nah, dan framing ini terus-menerus dilakukan. Dulu ketika ada seorang semacam pemimpin parlemen daripada Inggris namanya Lord Curzon, itu ketika dia diprotes oleh bangsa Inggris, ketika kemudian bangsa Inggris ini mengetahui bahwa Turki itu diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri setelah sebelumnya dia diatur oleh Inggris pasca Perang Dunia Pertama. Maka ketika rakyat Inggris itu berkata, kenapa kita memberikan kemerdekaan kepada Turki, padahal kita tahu ini adalah musuh besar kita. Maka Lord Curzon mengatakan, tenang, kita sudah menghancurkan Turki dan gak akan pernah lagi mungkin dia bangkit. Kenapa? Karena kita sudah mencabut khilafah dan Islam pada diri mereka. Jadi mereka sebutkan dua, khilafah dan Islam. Nah, sehingga orang-orang yang kafir itu memerangi kaum muslimin, mereka tahu persis kekuatan kaum muslimin itu ada pada Islamnya dan ada pada khilafahnya, pada persatuannya. Karena itulah mereka katakan kami sudah mencabut itu semua. Nah, bagaimana caranya agar tidak balik lagi? Ya dibuatlah seolah-olah kemudian kaum muslimin takut dengan ajarannya sendiri. Nah, jadi kalau saya melihat sekarang bahwa kata-kata khilafah itu begitu ditakuti, lebih ditakuti daripada korupsi, lebih ditakuti daripada aneksasi luar negeri, lebih ditakuti daripada hutang-hutang yang ditawarkan untuk merenggut kebebasan kita, lebih ditakuti daripada mismanagement negara, lebih ditakuti daripada dijualnya BUMN dan segala macamnya. Itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Karena ya akhirnya kita bisa melihat itu satu jalan. Framing itu memang seperti itu. Baik, jadi intinya ada framing jahat dari musuh-musuh Islam yang terus kemudian ini mempengaruhi pola pikir umat Islam sendiri sehingga ikut-ikutan termakan opini dari framing tadi, Ustaz ya. Tapi takut begini, pada Ustaz, akhirnya fobia Islam ya, termasuk fobia khilafah yang merupakan ajaran Islam sebenarnya. Tapi begini, Ustaz, saya akan coba memahami cara berpikir mereka yang fobia tadi itu, bahwasanya mereka berpikirnya begini, Ustaz. Kita ini negara sudah jadi, terus kemudian sudah ada kesepakatan bersama, yaitu Pancasila dari para pendiri bangsa, yang terus kemudian ketika kita menyuarakan khilafah yang merupakan konsep bernegara juga, maka bagaimana dengan kesepakatan bangsa ini? Ini kan warisan dari para pendiri bangsa, dan Pancasila sendiri kan sebenarnya tidak ada satupun sila yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini kan juga Islami juga. Kenapa masih harus ada khilafah? Apa tidak cukup Pancasila ini final, NKRI harga mati? Lah, ini ada upaya untuk dibenturkan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Anda menanggapi ini, Ustaz? Ya, baik. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat baik. Saya pikir sangat bagus. Pertama-tama kita harus mengklarifikasikan bahwa kalau ada tuduhan, kalau ada sebuah fitnah atau sebuah framing tadi yang mengatakan bahwa
oh itu kelompok-kelompok pengusung atau kelompok-kelompok yang menginginkan khilafah itu mereka adalah anti dengan Pancasila atau menganggap Pancasila serta pemerintahan itu togut. Maka saya sampaikan bahwa itu tidak betul. Kenapa? Karena saya sampai sekarang pun tidak pernah sekalipun memberikan statement atau pernyataan yang seperti itu. Bahkan sudah maaf Ustaz Afan, saya potong sebentar. Jadi kita ingin apakah antum pernah mentogutkan Pancasila, mengkafirkan NKRI atau mensyirikkan Indonesia? Mohon untuk diperjelas ini Ustaz ya. Ini kita garis bawahi nanti. Baik, tidak pernah sama sekali saya mentogutkan Indonesia ataupun mengkafirkan NKRI ataupun menganggap bahwa Pancasila itu adalah togut, itu tidak pernah sama sekali. Nah, karena bahkan saya berkali-kali menyampaikan pada umum bahwa saya sangat merasa kagum dengan kehebatan, kepintaran ulama-ulama pada zaman dahulu ketika mereka itu berhasil menyisipkan password tertentu di dalam Pancasila. Jadi kalau kita cermati Pancasila itu kan dari segi susunan itu juga diperdebatkan, juga dari segi diksi itu juga diperdebatkan. Dan kita tahu waktu itu di Panitia 9 ada 4 orang ulama yang mereka itu diberikan wakil daripada aspirasi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Maka mereka menyisipkan beberapa password yang hanya bisa difahami dengan bahasa Al-Quran, yang bahkan mungkin dengan bahasa Arab tidak cukup. Nah itu yang kemarin saya bahas tentang hikmah yang rame itu kemana-mana. Yang saya bahas tentang ketika dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah atau hikmat kebijaksanaan itu tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia, karena dia bukan bahasa Indonesia. Tidak juga bisa diartikan dengan bahasa Arab, karena kalau dalam bahasa Arab saja tidak cukup. Tapi membahas tentang hikmat ini harus menggunakan bahasa Al-Quran. Barulah kita bisa tahu apa yang disebut dengan hikmat kebijaksanaan. Contohnya lagi misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa dia harus jadi nomor 2 setelah ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa persatuan Indonesia harus menjadi nomor 3 setelah nomor 1 dan nomor 2-nya misalnya? Nah, kesemuanya itu ternyata mengandung banyak sekali pengertian yang saya pikir semakin kita bahas, kita akan semakin tahu bahwa ulama itu ketika menyusun Pancasila ini tidak main-main dan memang digunakan supaya tidak diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada faktanya sebenarnya kan ketika tahun-tahun 50-an gitu kan ya, tahun-tahun 50-an itu kan Pancasila juga sempat diambil alih dalam tanda kutip. Jadi diaku-aku oleh orang-orang PKI. Makanya orang-orang PKI sampai menulis buku membela Pancasila, menganggap bahwa mereka paling Pancasilais. Pada titik itu mereka melakukan sesuatu yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu adalah menganggap para ulama-ulama seolah-olah menentang Pancasila. Sehingga tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan tokoh-tokoh Masyumi yang lain seolah-olah anti Pancasila. Padahal kita mengatakan bagaimana mungkin orang muslim itu bisa anti Pancasila. Orang kemudian di antara 5 sila itu hampir kesemuanya mengandung bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran. Bahkan kemudian kalau ditilik lagi secara langsung, hanya ada satu agama di Indonesia yang terang-terangan mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu cuma satu, yaitu Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu benar-benar mewakili kaum muslimin. UUD 45 pembukaannya juga sama, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kemudian di situ kita bisa melihat sangat kental sekali jiwa-jiwa ulama kita itu dengan Islam yang mereka tuangkan dalam Pancasila ataupun mereka tuangkan dalam undang-undang dan segala macamnya. Nah, lalu kemudian berikutnya yang lain. Kalau memang ini adalah sebuah kesepakatan, tentu kita juga menghormati kesepakatan. Dan selain menghormati kesepakatan, kita juga harus mengingat bahwa ketika Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka selepas proklamasi itulah pada tanggal 18 itu ada kejadian yang penting. Kejadian yang penting itu adalah ketika sila pertama itu diubah kenyataannya gitu kan ya, yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta itu. Nah, ini kan terjadi di dalam sejarah kita, dan kita sudah mengetahui ada 7 kata yang hilang yang sudah disepakati oleh para founding fathers, disepakati oleh para ulama, yaitu adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Itu ada. Karena itulah sampai tahun 55 Masyumi dan juga ormas-ormas Islam masih setia memperjuangkan bahwa 7 kata ini seharusnya tetap dimasukkan. Dan walaupun kemudian Bung Karno
memberikan sebuah jalan lewat kemudian kalau saya nggak salah surat keputusan presiden ya pada saat itu. Nah, jadi ini adalah sesuatu juga yang berusaha dihilangkan sejarahnya oleh orang-orang lalu kemudian mengatakan bahwa kesepakatannya hanya sampai pada titik itu saja. Padahal ada titik yang lain yang perlu kita cermati lebih lanjut. Jadi tentu saja kita tetap menghormati dan kita tetap mengatakan bahwa Indonesia adalah bagian daripada negeri kita, negeri dakwah gitu kan ya. Dan kita tinggal di sini, kita berdakwah di sini, tentu saja kita tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ini justru negara kafir atau negara togut dan segala macamnya. Nah, itu adalah pandangan kita tentang Indonesia. Lalu bagaimana ketika khilafah nanti didakwahkan? Apakah tidak berbenturan dengan satu sama lain? Kalau prinsip saya sebenarnya gitu, setiap manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Adanya saya sebagai manusia pasti punya kekurangan. Adanya orang lain pasti juga punya kekurangan. Maka ketika saya ditanyakan apakah Indonesia ini sudah full menerapkan Islam, jelas saya jawab belum. Kenapa? Karena ada secara faktual banyak sekali hal-hal yang sudah ditawarkan oleh Islam, yang sudah Rasulullah ajarkan dan pahamkan kepada kita, tapi belum diterapkan di Indonesia. Karena itu saya rasa sangat wajar sebagai seorang Muslim ketika kita berusaha untuk terus-menerus menyempurnakan diri dan juga menyempurnakan Indonesia yang kita cintai ini. Maka khilafah yang saya kemudian perjuangkan, yang saya kemudian sampaikan sebenarnya adalah sebuah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip ilahiyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau sebagai individu kita sholat, sebagai individu kita puasa, maka negara juga sebagai sebuah entitas juga punya sebuah peran untuk menerapkan hukum Allah. Nah, itu yang kemudian kita dorong dengan dakwah. Jadi bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan sebagaimana yang seringkali dituduhkan, oh kalau kamu mau khilafah seperti itu kayak ISIS. Padahal seluruh ulama di dunia itu sepakat bahwa ISIS itu salah gitu kan ya. Termasuk kemudian juga kita di Indonesia tidak ada satupun yang menganggap bahwa ISIS itu benar. Jadi kira-kira begitu. Jadi sangat jauh dengan praktek daripada ISIS. Gitu Ustaz. Iya, iya. Jadi selama ini kita terbawa framing Ustaz ya, karena selama ini kita tidak pernah tabayun langsung dengan antum. Kita hanya mendengar opini-opini. Katanya pengusung khilafah ini mentogutkan Pancasila, mengkafirkan NKRI, anti negara bangsa dan seterusnya. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari antum tidak ada indikasi sama sekali, Ustaz ya. Iya, intinya kita juga menganggap bahwasanya makar terhadap negara itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi makanya kita sangat menentang. Kita sangat menentang. Contoh misalnya ketika ada pemisahan wilayah-wilayah dari Indonesia, kita menentang pemisahan Papua, kita menentang pemisahan Maluku, kita menentang pemisahan Timor Timur. Kenapa? Karena di dalam hukum Islam negara itu yang sudah bersatu tidak boleh dipecah belah lagi. Karena kalau dipecah belah sama saja dengan memecah belah kaum muslimin. Maka kita menganggap memecah belah itu adalah sebuah tindakan berdosa. Sehingga makar terhadap negara yang sah itu tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh mendakwahkan Islam. Sehingga penguasa-penguasa itu aware dengan kemudian hukum-hukum Allah, lalu mau menerapkan hukum-hukum Allah dalam keseharian mereka dan juga di dalam level bernegara, kira-kira begitu. Ya, terakhir Ustadz, gini Ustadz, yang menjadi saya tidak habis pikir ya dan beberapa teman, kenapa terus kemudian ada kelompok-kelompok yang sangat antipati dengan khilafah ya. Tadi selain ada framing, kenapa ada tokoh-tokoh bahkan dari ormas tertentu yang dianggap ormas aswaja ya, itu malah antipati sedemikian rupa dengan khilafah. Padahal tentu kan mereka juga mengkaji bagaimana tentang Khulafaur Rasyidin, ajaran-ajaran Khulafaur Rasyidin itu kalau diterapkan rakyat menjadi makmur. Nah ini bingung saya Ustaz, apa yang ada di pikiran mereka itu sebenarnya apa Ustaz? Jadi kok sampai segitunya membenci khilafah, membabi buta, bahkan tanpa ada ruang sedikit pun untuk tabayun dan klarifikasi. Betul. Ini memang pertanyaan agak menjurus ya. Cuman kita coba untuk menjawab dengan bijak dan mudah-mudahan tidak ada satupun niatan buruk ya. Nah, jadi kita perlu melihat dulu gini. Bahwasanya saya meyakini sebelum saya masuk Islam itu tidak ada satupun ikatan yang bisa mempersatukan manusia secara luas dan lama. Contohnya misalnya, kalau seandainya orang tidak Islam, orang tidak menjadi Muslim,
gimana cara dia bisa berikatan dengan orang lain? Itu palingan yang paling rendah adalah dia ngelihat yang sama. Wah, gua sipit, dia sipit, berarti kita sama. Jadi kira-kira gitulah. Karena sama-sama sipit, berarti kita sama. Oh, dia putih, saya putih, berarti kita sama. Tapi kalau misalnya dia menemukan sesuatu secara fisik berbeda, itu menjadikan dia punya masalah dengan orang tadi. Dia tidak sipit, saya sipit, berarti kita bermasalah. Nah, ini kan adalah sesuatu yang buruk ya. Yang kayak kemarin di Amerika, orang dibedakan berdasarkan warna kulit misalnya, berdasarkan sesuatu yang tidak sama dengan dia. Ketika berkembang lagi peradaban, maka orang mulai mendefinisikan kesamaan itu dengan sesuatu nasib misalnya. Oh, saya itu sepenanggungan dengan dia. Karena kita sama-sama tetangga, kita sama-sama tinggal di tempat yang sama, berarti kita harus sama-sama melindungi. Nah, ini agak advance sedikit. Karena dia bukan lagi melihat wajah yang sama atau kulit yang sama, tapi karena penanggungan yang sama. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau cuma sepenanggungan yang sama, begitu dia sudah tidak sepenanggungan, nggak ada alasan bagi dia untuk berikatan. Contoh misalnya gini, Sat. Ada orang yang dia misalnya contoh tidak sepenanggungan dalam arti satunya sudah kaya, satunya masih miskin. Nah, itu sudah nggak ikatan lagi. Kenapa? Karena memang dia sudah nggak merasa sepenanggungan lagi. Ada nggak ikatan yang lebih kuat? Ada ikatan keluarga. Enggak juga sebenarnya, karena ikatan keluarga juga bisa ribut dan dia cenderung menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain. Nah, ikatan apa yang paling kuat? Masya Allah, ketika saya menemukan ikatan Islam itu, saya jadi melihat ternyata orang tuh bukan lagi melihat pada fisik, orang bukan lagi melihat pada kepentingan, orang bukan lagi melihat pada kesamaan dan segala macamnya, tapi mereka melihat pada satu Tuhan yang mereka cintai, yaitu adalah Allah. Maka mereka saling kemudian berikatan satu sama lain. Dan Rasulullah berkata begitu, setan itu sudah menyerah untuk disembah di Jaziratul Arab. Akan tetapi syaitan tidak akan pernah menyerah untuk menimbulkan tahrish di antara kaum muslimin. Maka tahrish ini apa? Tahrish ini adalah segala sesuatu yang setan lakukan untuk membuat manusia jadi sama kayak dia. Nah, jadi pertama kali yang setan lakukan apa? Pertama, yang setan lakukan adalah membuat narasi sendiri, yaitu adalah bukan narasinya Allah. Itu yang saya sampaikan. Ketika iblis misalnya disuruh untuk sujud kepada Adam, maka iblis nggak mau, bukan setan. Iblis nggak mau. Kenapa iblis nggak mau? Karena dia mulai punya sifat syaitan. Apa sifat syaitonnya dia? Dia bilang, saya lebih baik daripada dia. Kenapa lebih baik? Dia dari tanah, aku daripada api. Pertanyaan saya ketika saya baca ayat ini adalah, loh kok dia tahu kalau api lebih bagus daripada tanah? Yang ngasih tahu siapa? Itu narasinya Allah atau narasinya dia? Ternyata itu bukan narasinya Allah. Berarti dia buat sendiri. Maka kepentingan satu di antara yang lain, kenapa derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, itu dia sendiri yang buat. Maka kata-kata ana khairu minhu sekarang dikembangkan menjadi nahnu khairu minhum. Contoh misalnya, mohon maaf Ustaz ya, mohon maaf banget. Sekarang yang lagi dikembangkan seolah-olah adalah hanya orang pesantren yang ngerti tentang Islam. Selain daripada pesantren tidak ngerti tentang Islam. Ini kan sebuah praktek-praktek narasi tadi. Contoh lagi misalnya, kaum perkotaan itu lebih ngerti tentang fakta. Kaum pedesaan tidak ngerti tentang fakta. Ini pun juga termasuk narasi. Dan termasuk narasi yang saya nggak suka, yang selalu saya bilang adalah cebong dan kampret. Nah, itu juga sama, narasi perpecahan. Karena siapa yang kemudian bisa menentukan kamu itu jadi cebong dan siapa yang menentukan jadi kampret? Dan kita merasa sama-sama benar dan yang lain salah. Di titik itu dia tidak bisa lagi menjadi manusia. Yang manusia itu punya kesimpulan, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Tapi dia sudah menjadi malaikat dan mensetankan orang lain. Setan kan pasti salah gitu kan ya. Nah, ini menurut saya narasi-narasi yang nggak pernah diajarkan di dalam Islam. Maka tahrish inilah yang pertama kali membuat orang tuh bisa jadi saling membenci satu sama lain. Tidak mau mendengarkan satu sama lain lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, setan ini kan senantiasa membuat manusia untuk muncul hasadnya. Hasad ini apa? Menarik ini Ustaz, Masya Allah. Dan tidak ada manusia yang selamat daripada hasad. Tiap hari itu saya berjuang untuk bagaimana caranya agar hasad itu bisa kita kendalikan, bisa saya kendalikan. Hasad ini istimewa. Setelah saya punya sifatnya dan saya menganalisa sifatnya, ini Masya Allah, benar kata imam besar tentang hasad. Bahwa hasad level pertama itu dia tidak suka dengan kenikmatan orang lain. Itu level pertama. Level kedua, dia pengen kenikmatan orang lain hilang daripada orang lain itu. Dan saya mengamati hasad itu ternyata gini, Masya Allah, kisahnya Habil dan Qabil itu ketika salah satu di antara mereka tidak diterima kurbannya atau takarubnya kepada Allah, maka Qabil itu segera mau bunuh Habil. Loh kenapa? Padahal kan ini kan nggak ada urusannya. Ibaratnya gini, Gus Nawawi
mempersembahkan sesuatu. Saya mempersembahkan sesuatu. Yang diterima adalah Gus Nawawi. Berarti kalau secara normal kan saya mikir, apa ya yang saya kurang ya? Kok saya nggak diterima dan dia diterima? Berarti saya akan nanya sama yang nerima. Kenapa Gus Nawawi diterima dan aku tidak? Kekurangan itu apa dibandingkan dia? Misalnya kan gitu. Tapi aneh nih ceritanya. Kenapa aneh ceritanya? Saya langsung bilang, Ustadz Nawawi, saya tidak suka dengan Anda. Kamu akan saya bunuh. Loh, berarti ini bukan urusannya dengan persembahan. Bukan urusannya dengan yang diterima. Tapi urusannya memang dari awal saya sudah hasad. Dan hasad ini adalah, andai pun kita punya 99 kelebihan, dan orang cuma punya satu. Kalau kita itu hasad sama orang yang satu itu, yang punya kelebihan satu, itu seolah-olah 99 kelebihan kita jadi nggak berarti. Karena satu yang dia punya. Nah itu menurut saya, ya Allah, ini kadang-kadang benar kejadian pada kaum muslimin pada saat ini, di mana kita tidak bisa menerima kalau ada orang lain yang mungkin diberikan keluangan lebih daripada kita dalam beberapa hal tertentu. Nah, jadi ini juga menyebabkan ada hasad, ada tahris di antara kaum muslimin itu diwujudkan. Dan yang berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ditutupnya pintu komunikasi. Karena kemudian saling diadu. Berarti ada pihak luar yang kemudian masuk ke dalam urusan kayak begini. Karena setan kan ada dua, minal jinnati wan nas. Nah, yang ini lebih berbahaya. Wan nas ini yang lebih berbahaya. Baik, paling akhir Ustaz, gini Ustaz. Paling akhir. Jadi kalau khilafah itu dianggap sebagai sebuah ajaran Islam yang dalam arti prinsip-prinsip bernegara, katakanlah seperti menjamin keadilan, menjamin kesejahteraan, kemakmuran rakyat, melindungi semua segenap komponen bangsa, maka tentu tidak ada yang mempermasalahkan Ustaz. Tetapi ketika khilafah ini dianggap sebagai sebuah sistem pemerintahan yang baku, yang harus dipaksakan untuk menggantikan sistem pemerintahan yang ada, maka ini menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Ini berarti ingin merobohkan bangunan negara yang sudah ada, mengganti secara total. Ini yang menjadi persoalan Ustaz. Bagaimana? Apakah memang khilafah itu sebuah sistem pemerintahan yang baku? Sedangkan menurut salah satu profesor doktor, tidak ada sistem pemerintahan yang baku, yang ada ya prinsip-prinsip, nilai-nilai. Artinya negara Indonesia ini ketika menerapkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan syariat Islam itu, maka sebenarnya ini juga sudah khilafah. Itu Ustaz. Baik, makanya ketika terjadi rame-rame itu, saya banyak minta nasihat. Saya banyak minta nasihat kepada para ulama, lalu datang kepada mereka menanyakan nasihat secara umum dan nasihat kepada saya secara pribadi. Saya masih ingat sekali, saya pernah ketemu dengan Cak Nun, lalu Cak Nun bilang sama saya gini, Islam itu bukan prasmanan. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya dari sini. Islam itu bukan prasmanan yang kamu sediain dan orang harus ngambil. Kalau bahasanya Gus Nawawi tadi adalah sesuatu yang baku, yang seolah-olah ya datangnya sudah seperti itu. Tapi Cak Nun bilang ya Islam itu adalah bahan yang kita bisa untuk meramu sendiri sesuai dengan apa yang kita perlukan, untuk memasak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Cak Nun katakan ya mbok ya serau, saya ngobrol dulu dan segala macam. Di titik itu saya pikir, oh iya berarti ada banyak orang-orang yang salah paham ketika memahami bahwa khilafah itu seolah-olah harus seperti itu apa adanya, sebagaimana mungkin yang ditawarkan oleh beberapa kelompok. Misalnya dalam hal ini yang sering disorotkan adalah Hizbut Tahrir misalnya. Nah, bahwa ternyata banyak orang yang melihat bahwa ternyata Islam yang ditawarkan tuh harus sekaku itu. Padahal bagi saya justru Islam tuh sangat fleksibel sekali. Gitu kan ya, Islam memberikan banyak sekali ruang bagi kaum muslimin untuk mendapatkan adanya perbedaan. Bahkan di dalam Islam itu sendiri diberikan sebuah pemahaman bahwa orang tuh nggak ada masalah untuk berbeda. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, we are agree to disagree. Kita menyepakati bahwa kita tidak sepakat. Karena itulah ada berbagai macam mazhab fikih di dalam Islam, ada berbagai macam pendekatan mazhab akidah di dalam Islam, dan itu pun sudah diperbolehkan. Apalagi kemudian bersifat misalnya contoh hal-hal kenegaraan yang memang prinsip-prinsip ini saja yang dipunyai oleh Islam, walaupun kemudian dalam beberapa hal diatur secara khusus misalnya oleh perbuatan Rasulullah, tapi ya itu masih bisa diperdebatkan juga, masih bisa untuk
diramu juga. Jadi tidak serta-merta harus fix seperti itu. Karena menarik, Ustadz yang lain pernah cerita begini sama saya, Gus. Jadi gini, Rasulullah itu kan kalau Jumatan kan naik ke tangga yang ketiga ya, anak tangga yang ketiga. Makanya di tempat kita di masjid-masjid ada 3 anak tangga di mimbarnya itu. Karena Rasulullah kalau lagi berkhutbah naik ke anak tangga yang ketiga. Selepas Rasulullah wafat, maka anak tangga itu yang 3 itu ditempati oleh Abu Bakar, itu di tangga yang kedua. Karena Abu Bakar itu merasa pekewuh untuk kemudian ikut Rasulullah, dalam arti aku kan nggak setingkat dengan Rasulullah, maka aku turun ke anak tangga yang kedua. Nah, menarik lagi ketika Umar yang kemudian menjadi khalifah, Umar turun di tangga yang pertama. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya tuh ya pekewuh juga, saya tuh nggak seperti Abu Bakar. Ini kan bukan hukum tapi etika. Artinya etika sebagai seorang murid gitu kan ya, tidak macam-macam pada gurunya, kira-kira gitulah. Tidak menyamakan dirinya dengan gurunya. Dia turun lagi ke tangga yang pertama. Yang menjadi pelajaran ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, dia naik setingkat dengan Rasulullah. Dan itu protesnya kenceng. Orang bilang, kamu merasa lebih pintar daripada Abu Bakar, lebih pintar daripada Umar, merasa selevel dengan Rasulullah. Lalu kemudian Utsman menyampaikan pandangannya, yang mungkin pada saat ini pandangannya agak aneh. Tapi Utsman bilang, kalau saya turun lagi, gimana manusia bisa melihat saya? Lah saya turun lagi, ya sudah nggak ada kelihatan apa-apa, karena sudah sejajar dengan manusia ini. Maka saya harus naik supaya manusia bisa melihat saya ketika Jumatan. Kita jadi mikir, benar juga, untung dulu Utsman dalam tanda kutip menyelisihi sunnah. Nah kalau kita diskusi sama sekelompok orang yang lain, kita langsung dibilang bid'ah, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, misalnya Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Utsman melanjutkan tradisi itu, sekarang kita harus sudah gali berapa banyak anak-anak tangganya. Jadi tidak serta-merta harus seperti itu. Kita memahami bahwa setiap tempat, setiap kaum itu punya ekspresi keislaman. Maka saya katakan, kalau Islam Nusantara itu dikatakan ekspresi Islam di Nusantara, saya sepakat banget. Karena ekspresi Islam di Nusantara sangat khas. Tapi kalau Islam Nusantara itu dibuat untuk membedakan kita, lalu merasa diri kita lebih baik daripada Islam Suriah yang dikenal misalnya contoh sadis, sangar, dan segala macam, saya jadi merasa kita merasa kita jadi lebih baik daripada mereka, padahal harusnya tidak. Jadi ekspresi itu kita terima, termasuk pada khilafah itu, akhirnya Cak Nun mengatakan ya sudah, kita coba untuk ngobrol dulu sama orang, jangan seolah kita menawarkan cuma kayak prasmanan tadi, tapi coba ajak ngobrol dulu. Ibarat kalau nikah itu ya jangan ngatur sendiri, tapi coba ngajak ngobrol orang yang diajak nikah dulu, maunya seperti apa dan segala macam. Saya pikir ini sangat fair, dan saya juga menanyakan pada beberapa ulama yang lain, datang pada ulama-ulama yang lain, dan kebanyakan mereka berpikir sama. Artinya ya inilah kemudian kebijaksanaan ulama ya, sekali lagi bahwa kita tuh sudah senantiasa terbiasa untuk berbeda. Yang menjadi problem sekarang adalah ya baru tahun-tahun ini saja akhirnya kayaknya berbeda tuh nggak boleh. Jadi seolah-olah toleransi itu harus sama gitu kan ya, harus satu pandangan. Nah, Ustadz, luar biasa Ustadz. Inilah perlunya kita untuk tadi kata Cak Nun itu ya, ngumpul bareng, diskusi bareng ya, saling mengenal satu sama lain, saling watawasobil haqi watawasobil sabri. Jadi luar biasa Ustadz yang antum paparkan tadi, di luar dugaan. Ternyata antum orang yang sangat wise, bijak, tidak memaksakan kehendak, memaksakan pendapat. Bahkan antum berkunjung ke ulama-ulama, termasuk ngaji ke Cak Nun, mendapatkan wawasan, dan antum terima itu dengan baik. Sehingga memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap umat Islam ketika ada sesuatu yang dianggap berbeda, yang kemudian bisa menimbulkan polemik, maka harusnya memang diajak tabayun, duduk bareng, dinasehati lah, bukan dipersekusi Ustadz ya. Harusnya kalaupun Ustadz Felix ini dianggap keliru, harusnya dinasehati dengan komunikasi. Kalaupun diskusi wajadilhum billati hiya ahsan. Masa dengan orang kafir, dengan orang non muslim, nggak boleh dibilang kafir Ustadz, dengan orang non muslim begitu mesranya, begitu dekatnya, bisa ada komunikasi, bahkan keluar masuk ke tempat ibadahnya. Tetapi dengan orang yang dianggap berbeda dengan kelompoknya, begitu kerasnya, begitu radikalnya Ustadz. Ya ini yang juga ingin kita luruskan kepada masyarakat, agar jangan sampai terbawa kepada tadi itu arus kebencian kepada golongan di luar kelompoknya Ustadz.
Betul. Baik Ustaz, Dan statement closing statement. Ya, baik. Fadal. Dan memang perlu kita sampaikan juga pada teman-teman yang menonton ini, artinya jangan sampai kita tuh terjebak di dalam satu framing yang lain, yaitu adalah framing bahwa seolah-olah kita harus membenci juga orang-orang yang di luar kita. Contoh kayak gini misalnya, ketika saya dipersekusi, itu terus terang dalam hati saya sedih. Sedihnya adalah karena ya tadi yang mempersekusi adalah saudara sendiri. Nah, itu mungkin Ustadz Ahyat jadi saksinya ketika saya dipersekusi di Bangil, itu saya langsung main ke Pasuruan karena memang sudah janji dengan beliau. Ternyata janjiannya datangnya jadi lebih awal karena ada persekusi itu kan gitu kan ya. Nah, lalu kemudian ketika kesedihan itu saya coba untuk baca Quran. Dan ketika saya baca Quran, saya mendapati tentang kisahnya Yusuf. Dan itu saya mikir ini kayaknya nampar banget. Kenapa? Karena Yusuf itu lebih dipersekusi, lebih merasakan kegigiran di dalam hidup, lebih merasakan kesulitan di dalam hidup. Dan beliau sebatang kara dalam kondisi yang masih relatif sangat-sangat muda. Kalau tidak bisa kita katakan masih anak kecil. Tapi kok ya ketika Yusuf itu akhirnya berjumpa dengan ayahnya dan juga saudara-saudaranya itu saya nggak bisa bayangin kalau saya jadi Yusuf. Gitu kan ya. Wah, bisa jadi itu semua saya masukin penjara. Gitu kan ya. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Bahwasanya kamu tuh tidak akan bisa mendapatkan kemenangan kecuali kamu tuh bareng. Jadi ini ada satu harga mati lah kalau di dalam Al-Quran. Harga mati di dalam Al-Quran itu adalah Allah cuma bilang gini, cuma ada satu syarat kamu bisa, kamu harus bareng. Jadi entah kamu nggak suka, entah kamu suka sama dia, itu syarat kemenangan yang akan Allah berikan kepada kamu. Tapi kalau kamu berpecah belah, maka kamu mau alasan apapun, kamu mau merasa benar, kamu mau merasa paling hebat, kamu mau merasa bisa sendiri, tapi kalau kamu nggak bareng, aku nggak pernah akan memberikan pertolongan bagi kalian. Kenapa? Karena ada perpecahan di antara kita. Wong dua orang yang di dalam hadis dikatakan bahwa dua orang yang saling marahkan saja, itu Allah tidak akan kumpulkan amalnya dan Allah akan tahan amalnya sampai kemudian dua orang ini bermaaf-maaf. Apalagi kalau misalnya ya mohon maaf satu kelompok membenci satu kelompok yang lain, yang akhirnya kelompok yang lain itu terprovokasi membenci satu kelompok yang lain lagi. Bagi saya ini bukan hanya saya nggak bisa bayangin kalau dua orang aja nggak diterima amal atau ditahan amalnya, apalagi kemudian kalau dua kelompok bisa jadi ditahan kemenangannya oleh Allah. Ada satu statement yang menarik lagi, ini dari Dr. Alwi Alatas, baru kemarin ketika saya mengikuti majelisnya beliau salah satu doktor sejarah. Menarik sekali, ada satu fakta yang kita lakukan sebelum kita mengakhiri ini. Dia katakan begini, tahun 1095 faktanya adalah ketika tentara salib mulai menyerang kaum muslimin, itu kaum muslimin berada pada titik puncak kejayaan mereka, titik puncak kekuatan mereka. Sebagai tambahan, saya bisa tambahkan, tahun 1071 itu di perang Manzikert, itu Alp Arslan dari Saljuk itu memenangkan peperangan secara total melawan Kaisar Romanus daripada Bizantium yang sangat kuat sekali. 1095 kaum muslimin berada pada puncak kekuatannya dan mereka dihabisi pasukan salib gara-gara berpecah belah. Lalu Dr. Alwi berkata pada kita semua, sekarang kita itu berada pada kondisi lemah. Sudah lemah pun berpecah. Kita bisa bayangkan gimana kondisi kita di depan musuh. Jadi kalau pas kuat-kuatnya aja terus kemudian berpecah, habis kita oleh musuh yang cuma nggak berapa, apalagi dalam kondisi lemah terus kemudian dipecah belah. Itu yang bagi saya paling mengkhawatirkan. Maka saya bilang kepada teman-teman sekalian, apapun yang terjadi pada saudara-saudara kita, jangan balas untuk melakukan perbuatan yang sama. Karena Allah mewajibkan mau tidak mau kita untuk bersatu, baru dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah sholat itu ketika sudah ada qomat, semua bersatu, baru imamnya di depan lalu memimpin. Nah, kita berharap mudah-mudahan di Indonesia Allah akan memberikan kemenangan melalui bertahunnya amin. Insya Allah. Baik, luar biasa Ustadz pemaparannya, Masya Allah, wawasannya begitu luas antum dan begitu bijak menanggapi berbagai hal fenomena yang terjadi. Terima kasih Ustadz, syukron, jazakumullah ahsanal jasa. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semuanya, dalam perjalanan dakwah antum. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan antum dari dunia hingga akhirat. Syukron saja, Afan atas waktunya mengganggu waktu antum. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu langsung. Suatu saat nanti saya ingin bertemu langsung, berjabat tangan dengan antum Ustadz, dan melanjutkan diskusi ini Ustadz. Masih banyak yang perlu kita diskusikan secara langsung. Siap, insya Allah. Ya.
Syukuran Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita sudah klarifikasi tabayun, dialog virtual dengan Ustaz Felix. Dan Masya Allah, setelah kita tabayun inilah makanya inja akum fasikun binabain fatabayanu. Perlunya kita bertabayun. Ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh opini-opini yang menyesatkan selama ini. Termasuk saya pun kadang termakan opini tersebut. Saya kadang menganggap apa benar Ustaz Felix ini mentauhidkan Pancasila? Apa benar mensyirikkan demokrasi, mengkafirkan NKRI? Makanya hari ini, malam ini, saya dapat jawaban langsung. Karena selama ini saya masih bertanya-tanya ini. Ada dugaan dalam hati. Karena opini ini begitu kuat. Terus kemudian terkait dengan khilafah. Apakah benar khilafah versi Ustadz Felix ini seperti yang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, sebagai momok yang menakutkan, yang seakan-akan memberangus keberagaman, memaksakan kehendak, memaksakan hukum Islam, tidak ada lagi perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, semuanya harus sama, seragam, orang kafir ditindas dan sebagainya. Ternyata setelah kita tabayun, dialog tadi secara terbuka, kita tahu ternyata apa yang ada di dalam pikiran beliau. Dan ternyata beliau, tadi kita kejar beliau, apakah khilafah itu konsep yang sudah jadi, baku, sistem pemerintahannya, yang dipaksakan harus menggantikan sistem pemerintahan yang ada ini, nama presiden diganti bukan presiden lagi, khalifah dan sebagainya, apakah akan merubah secara revolusioner, secara total dan dipaksakan? Ternyata beliau mengaji kepada ulama-ulama juga, termasuk juga dialog dengan Cak Nun, dan dengan bijaknya beliau menerima nasihat itu, dan sepertinya saat ini beliau sudah mulai ada pencerahan baru sehingga lebih menghargai berbagai macam pendapat yang ada. Nah ini, dan beliau juga tadi juga sangat wise menanggapi persekusi, luar biasa, beliau tidak mau membalas ya, bahkan beliau ingin tetap bersatu sesama umat Islam, apapun golongannya. Nah inilah perlunya kita tabayun, mudah-mudahan tabayun malam hari ini terkait dengan khilafah bisa mencerahkan antum semuanya, terutama yang masih awam dan masih muda terbawa dengan framing-framing jahat dari kaum munafikin, dari orang-orang kufar, sehingga tidak ada lagi setelah ini kita perpecahan sesama anak bangsa. Ustadz Felix ini saudara kita sesama muslim. Saya tentu banyak hal yang berbeda dengan beliau, mungkin dari berbagai sudut pandang, misalkan dari madhab ya, dari cara beribadah, ubudiyah dan sebagainya. Mungkin ada perbedaan dengan beliau, dari cara beragamanya ya, mungkin dari perspektif politiknya dan sebagainya. Mungkin ada perbedaan, dan itu memang sunnatullah ya, walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jadi itu sunnatullah perbedaan. Nah, bagaimana kita mensikapi perbedaan? Ya, toleransi, lapang dada, besar jiwa, diskusi, tabayun, klarifikasi, saling menasehati. Nah, ini yang harus kita kedepankan, sahabat Mezing Pasuruan. Baik, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan atau dialog virtual malam hari ini bisa ada manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga setelah ini tidak ada lagi perpecahan, saling tuduh, saling fitnah. Yang ada harusnya saling diskusi, saling menasehati satu sama lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Baik, ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.